Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Channelnya ibu rumah tangga 2 orang anak yang tinggal di rumah tua. Apa kabarnya nih bunda-bunda semua di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan dilimpahkan rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Mengawali pagi hari ini ya teman-teman, ini aku masak nasi. Jadi aku tuh bangun setiap hari itu jam 4, kadang malah setengah 4, paling siang itu jam 5 ya teman-teman. Jam 5 tuh udah kesiangan banget deh kalau menurut aku ya. Ini aku masak nasi gitu untuk untuk makan siang, karena kalau sarapan tadi setelah masak nasi itu aku sempat bikin nasi goreng gitu. Terus ini mau aku tambahin sama tempe goreng gitu ya. Aku pakai tempe goreng tepung, pakainya bumbu racik ya teman-teman. Tapi kalau pakai bumbu racik itu menurut aku agak terlalu asin ya gitu. Jadi biasanya suka aku tambahin tepung lagi gitu ya, pakai tepung terigu lagi gitu, biar rasanya lebih pas aja gitu. Karena kalau cuman pakai tepung bumbu serbaguna itu kadang menurut aku kayak kok asin banget gitu ya, gitu buat lidah aku gitu ya. Mungkin buat teman-teman mah udah pas ya, tapi kalau lidah aku kayaknya agak asin gitu ya. Jadi sarapannya cuma nasi goreng sama tempe goreng aja. Nah, kalau bunda-bunda hari ini sarapannya apa ya? Komen di bawah dong, pengen tahu aja ya. Mungkin aja ada yang samaan kayak aku mah. Sarapannya nasi goreng sama tempe goreng. Pengennya sih pagi-pagi itu langsung masak ya teman-teman gitu. Kalau aku biasanya masak tuh langsung, kalau misalnya dari pagi itu udah sekaligus gitu ya sampai sore gitu. Tapi karena hari ini aku buru-buru banget gitu ya teman-teman, aku mau ada perlu, jadi aku nggak bisa masak dari pagi, jadi cuman bikin sarapan aja. Kalau mau masak dari pagi itu persiapannya, kalau aku harus dari malam ya teman-teman. Jadi malamnya itu aku udah kayak ngupasin bawang, aku udah kayak motong-motong sayurannya. Kalau mau masak tempe kayak gini udah dipotongin dari tadi malam, nyiapin daun bawangnya kayak gitu. Jadi pagi-pagi itu udah tinggal masak. Cuman karena ini aku buru-buru, terus aku juga belum sempet nyiapin ya tadi malam karena si adek tuh lagi rewel gitu. Jadi masak ya seadanya aja ya buat sarapan. Nah ini aku mau ngambilin baju si kakak bekas tadi malam ngaji gitu, itu langsung disimpan aja, dia udah ngantuk banget. Dan ini si ade sama kakak belum pada bangun. Aku mau lanjut beres-beres, ternyata pas ngeliat jam udah jam 6 kurang, kerjaan belum selesai, jadi mulai agak repot gitu ya. Dan pas lagi mau beres-beres ini si adik bangun, jadi ya udahlah aku ngerjain yang lain aja. Jadi ini aku ngerapihin ya teman-teman, maksudnya ini aku ngerapihin jajanan buat si kakak ya teman-teman. Kadang aku juga ngambil juga sih gitu, jadi bukan cuma si kakak, ini buat aku sama anak aku juga gitu. Ini biasanya dalam sebulan itu aku belinya itu bisa 2-3 kali. Jadi kalau di awal bulan tuh pas belanja bulanan beli sedikit aja, nanti tuh beli lagi gitu ya kalau misalnya habis. Kalau misalnya juga udah nggak punya stok makanan kayak kue, wafer gitu, atau makanan yang kemasannya lebih besar udah nggak ada, biasanya beli lagi jajanan yang kecil-kecil kayak gini gitu. Menurut aku ini jauh lebih hemat ya teman-teman, ketimbang kalau misalnya anak kita harus bolak-balik ke warung gitu. Sehari itu kalau aku hitung-hitung si kakak tuh jajannya ya itu bisa nyampe 10.000 gitu ya. Nah kalau ada kayak gini tuh agak mendingan gitu ya teman-teman gitu, nggak boros-boros banget kalau aku hitung-hitung ya di total, sama dari awal bulan sampai akhir bulan, sama pengeluaran untuk jajanan kayak gini tuh jadi jauh lebih hemat menurut aku kalau kita sediain. Tapi tetap aku batasin ya teman-teman gitu, kayak misalnya
pagi ngambil jajanan satu, nanti siang satu, nanti sore satu, udah kayak gitu aja, besoknya ya begitu lagi gitu. Jadi nggak bisa seenaknya ngambil aja, kalau kayak gitu sama aja boros dong gitu ya. Ya alhamdulillah, intinya masih dikasih rezeki sama Allah, bisa anak masih bisa jajan, aku juga masih bisa ya, meskipun jajan yang murah-murah aja ya teman-teman. Aku sama anak aku tuh nggak neko-neko, kalau ada rezeki ya kita jajan, kalau nggak ada ya udah. Nah ini aku langsung sekalian aja ya teman-teman, aku mau nge-refill tepung. Ini ada tepung beras sama tepung terigu. Kalau tepung berasnya ini udah kosong banget ya teman-teman, tuh bisa lihat. Dan ini stikernya itu dari tulisan yang ada di bungkusnya itu aku gunting, terus aku tempel lagi pakai apa ya namanya, lakban atau solasi lah kayak gitu ya. Waktu itu aku ngeliat ya teman-teman, ada dari channel siapa gitu ya di YouTube, aku lupa. Itu hemat stikernya itu dia guntingin dari si bungkus produk yang mau dia refill. Kayak misalnya tepung beras ya, dia tulis tuh tulisan tepung beras. Kalau tepung terigu, guntinglah tepung terigu tulisannya gitu, terus ditempel di toples gitu. Jadi menghemat stiker ya teman-teman. Lumayan kan kalau beli stiker, satu stiker aja udah 1000 lebih gitu ya, kali berapa stiker gitu. Nah kalau untuk bumbu-bumbu aku nggak pakein stiker ya teman-teman, karena insya Allah aku udah tahu lah ya kalau yang namanya bumbu-bumbu gitu. Aku tuh cuman kadang suka ketuker itu adas sama apa ya namanya, jinten ya. Kalau jinten itu kan yang hitam ya, kalau adas itu yang putih, bentuknya tuh kayak butiran padi gitu kan ya teman-teman. Nah itu aku suka ketukar tuh, seingat aku ya, kalau jinten yang hitam, kalau adas yang putih, adas manis gitu ya. Tapi aku nggak tahu, kalau teman-teman tahu silahkan komen di bawah ya, takutnya aku salah. Paling cuman itu aja sih yang sering ketukar gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku juga nge-refill tepung terigu. Sebenarnya masih ada di toplesnya, cuman mau aku penuhin aja gitu, biar kelihatannya penuh aja gitu ya, toplesnya nggak kosong gitu. Kemarin pas belanja bulanan aku beli tepung terigu, aku juga beli tepung beras. Cuman kemarin itu ya teman-teman, pas belanja bulanan aku tuh pengen banget ya nge-record gitu ya, cuman karena aku bawa bayi, terus waktu itu juga lagi hujan, aduh pokoknya kalau pas belanjanya aku kayaknya agak susah gitu ya buat nge-record. Tapi kalau udah di rumah pengennya dibongkar. Pas nyampe rumah si adek rewel gitu ya, nangis gitu, mungkin capek ya habis ikut belanja. Jadi ya udah deh, nggak sempat aku record juga gitu. Nah lanjut, ini aku mau tata-tatain dulu ke tempatnya masing-masing. Nah kalau di bawah sini itu memang biasanya tempatnya jajanan-jajanan ya teman-teman. Nah kalau di video sebelumnya di sini itu ada mixer sama ada pasta maker ya teman-teman, yang buat bikin mie sama bikin apa ya, stick gitulah ya teman-teman. Cuman ini udah aku pindahin ke bawah. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh decluttering habis-habisan gitu ya teman-teman. Aku pilihin deh semua barang-barang yang sekiranya nggak aku pakai, yang sekiranya jarang aku pakai, dan yang masih aku pakai gitu. Aku pilah-pilah gitu, aku bagi-bagilah gitu, yang masih dipakai, yang kadang-kadang, sama yang udah nggak dipakai itu aku pisahin, dan yang udah nggak kepake udah aku buang-buangin. Jadi lumayan menghemat tempat ya teman-teman gitu. Decluttering itu salah satu bentuk kita untuk menghemat uang belanja juga ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak decluttering gitu, barang makin numpuk, nanti kadang-kadang kita mikir, wah butuh lemari lagi nih, butuh rak lah, butuh inilah gitu. Padahal bukan harusnya beli lemarinya ya teman-teman, tapi bukan beli lemarinya lagi, tapi barang-barangnya yang harus
kita kurangin gitu. Kalau aku sih biasanya kayak gitu ya teman-teman. Kalau satu barang udah kelihatannya oh udah banyak nih gitu, kayaknya harus dikurangin gitu. Oke teman-teman, ini sekalian ya ngomongin soal decluttering gitu ya. Aku pernah baca di Google sama di YouTube gitu ya, dengar gitu. Kalau decluttering itu adalah salah satu prinsip seorang minimalis gitu, seorang yang menerapkan gaya hidup minimalis gitu. Orang yang menerapkan gaya hidup minimalis itu biasanya memang rutin melakukan decluttering ya teman-teman. Barang-barang yang dia decluttering itu tidak semuanya dia buang, bahkan ada beberapa barang yang masih bisa diuangkan gitu, bisa dijual gitu. Kalau barang-barang yang bisa dijual pasti aku jual. Kalau memang barang itu udah nggak aku butuhkan tapi bisa dijual, pasti aku jual. Kalau aku contohnya kayak botol-botol bekas gitu ya, botol bekas minuman, kayak toples-toples bekas, itu biasanya aku kumpulin terus nanti aku jual deh ke tukang rongsokan yang biasa keliling depan rumah gitu. Lumayan kan ya teman-teman, kalau barang yang udah nggak kita pakai dan ternyata masih bisa menghasilkan uang, kenapa enggak ya kita jual. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.